nggak punya is meetings being recorded. Tapi dia tuh kayak Bluetooth ini loh, Bluetooth speaker gitu. Oke, hari ini kita akan ngomongin mengenai analisis algoritma, gitu ya. Uh, jadi sebenarnya itu cuma nggak ada coding sih di sini, cuma kita pengen tahu aja gitu ya, algoritma atau logik yang sudah kita bikin itu tuh performanya gimana, kinerjanya seperti apa, gitu ya dari algoritma-algoritma yang sudah kita buat. Suara saya terdengar jelas ya? Soalnya Jelas, Bu. oke. Teman-teman yang lain mungkin bisa kasih feedback. Jelas nggak sih? Jelas, Oke, mantap. jelas, Bu. Sip. Soalnya aku pakai komputer ya enggak ini. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar itu. Jadi kita nggak akan ngoding di sini, kita nggak akan ada teori lagi, tapi ya cuma mau bandingin aja sih gitu ya. Algoritma mana sih yang lebih oke gitu ya, dan cara membandingkannya kayak gimana gitu. Salah. Oke. Nah, hari ini atau pada hari ini, minggu ke-15 ini, minggu terakhir, kita akan ngomongin ada 1, 2, 3, 4 outline, yaitu pertama itu adalah kita akan mengukur kinerja algoritma. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pengukuran gitu ya? Terus langkah-langkahnya tuh kayak gimana gitu ya? Kita akan ngomongin di sini. Kemudian nah, ada pengenalan analisis algoritma. Ini adalah salah satu metode dalam pengukuran algoritma. Itu analisis algoritma. Nantinya kita juga akan pakai di analisis asymptotik ini, gitu ya. Jadi kita akan ukur algoritma dengan pendekatan asymptotik. Terus terakhir gitu ya, ini adalah kasus terakhir dan latihan terakhir gitu ya di mata kuliah ini, di semester ini, yaitu ada contoh kasus dan latihan. Nah, ini sepertinya sudah diterangkan di awal-awal kuliah kita gitu ya. Algoritma itu harus efektif dan efisien gitu. Tapi yang kita tekankan gitu ya selama ini adalah efektifnya gitu. Jadi logik kalian, algoritma kalian itu harus menghasilkan jawaban yang benar gitu ya. Solusinya harus benar, logiknya harus benar. Kita fokus di situ gitu ya. Kita tengahkan bahwa efektif, efektif, efektif gitu ya. Karena ini yang penting juga gitu ya. Kalau algoritma kalian tidak menghasilkan sesuatu yang benar ya nggak akan kepake gitu ya. Oke, benar ya. Jadi algoritma kalian harus efektif, harus logiknya harus oke, karena ya efektifnya adalah target utama kita gitu ya. Untuk bikin suatu algoritma itu gimana langkah-langkahnya gitu ya, gimana kita bikinnya nanti logiknya gimana, itu kan targetnya adalah efektif, mendapatkan jawaban yang benar gitu. Jadi sepanjang semester ini kita akan ngomongnya adalah efektif. Tapi di minggu ini kita akan coba melihat di sisi efisiennya gitu ya. Jadi selain algoritma kalian efektif gitu ya, jalanin hasilin sesuatu yang benar, solusinya benar. Nah, kita akan ngitung efisiensinya. Oke, baru setelah kita efektif gitu ya, baru ke efisien. Nah, contohnya gitu ya, misalnya kalian searching gitu. Searching gitu ya di Google misalnya. Oke, searching di Google versus searching di Yahoo gitu ya. Misalnya searching di Google itu 3 menit gitu ya searchingnya. Nah, di Yahoo misalnya 5 menit gitu ya. Kalau kalian lihat dari waktunya aja gitu ya, pasti kalian akan lebih milih Google gitu ya, yang waktunya adalah 3 menit terlepas dari datanya benar atau enggak gitu ya. Tapi dapat data sih. Misalnya kalau kamu Google sama Yahoo itu kan ketika searching itu hasilnya yang dihasilkan itu walaupun sesuai gitu ya, jawabannya benar, misalnya cari A gitu ya, keluarnya A, tapi ada urut-urutan yang beda gitu ya, atau ada sesuatu yang di Google dapat, di Yahoo nggak dapat gitu ya. Tapi itu kesampingkan, kita lihat ke waktunya gitu misalnya. Kalau di Google adalah 3 menit, Yahoo 5 menit gitu ya, toh kita pasti akan milih di Google gitu ya, yang waktunya lebih cepat. Karena pedoman kita adalah apa sih, waktu adalah uang gitu ya. Jadi kita searching mana sih algoritma yang lebih cepat gitu. Jadi gini, algoritma adalah harus efektif dan efisien. Efektifnya sudah kita pelajari kemarin, nah sekarang kita akan ngomongin efisiensinya. Oke, algoritmamu ini efisien nggak sih? Algoritmamu ini nilainya berapa gitu ya? Nanti kalau dijalanin itu butuh berapa waktunya dan seterusnya. Oke. Nah, kalau dikatakan di sini efisien itu adalah menggunakan resource dalam jumlah seminimal mungkin.
Resource itu apa? Di bawahnya adalah resource adalah penggunaan memori atau storage-nya. Kemudian adalah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan solusi. Gitu. Jadi efisien itu adalah resource-nya. Jadi kalau efektif itu aku bisa menghasilkan sesuatu yang benar, datanya benar, gitu, dan juga harus menghasilkan jawaban yang benar dengan menggunakan resource yang seminimal mungkin. Itu adalah efektif dan efisien. Resource-nya apa? Yaitu adalah storage atau memori, kemudian waktunya, yang untuk menghasilkan solusi itu kayak gimana. Oke. Nah, storage versus waktu. Ini kan resource adalah dua kan tadi ya, ada storage, ada waktu. Nah, sekarang kita mau bandingkan gitu, antara storage dan waktu. Oke, nah storage itu lebih murah gitu ya dibandingkan waktu. Contohnya gini, storage itu semakin tahun itu semakin murah gitu ya. Contohnya, misalnya aku kemarin 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu aku beli hard disk eksternal 1 terabyte itu harganya 2 juta kalau nggak salah. Nah sekarang itu tuh dengan 2 juta aku bisa dapetin 3 atau 4 tera gitu misalnya gitu ya. Jadi storage sekarang itu lebih murah lagi gitu. Jadi flash disk gitu ya, kayaknya dulu cuma ada beberapa. Jadi ada 128, 256 kayaknya, cuma antara dua itu zaman aku kuliah dulu. Nah sekarang sudah ada flash disk yang berapa tera gitu, atau 100 giga atau apapun gitu kan, lumayan gitu ya. Jadi storage-nya semakin kecil, kemudian semakin murah juga gitu tiap tahunnya. Kalau kamu nggak mau beli storage-nya secara physical gitu ya, kalian bisa bayar di storage di cloud service yang juga semakin murah. Contohnya adalah di Google Drive kan cloud service juga. Kalian upload foto di situ, upload video di Google Drive, di save gitu, lebih murah lagi. Oke, jadi storage itu bukan lagi ini ya, sudah nggak jadi masalah dari algoritma kalian gitu ya. Jadi algoritma storage-nya butuh berapa? 3 tera, 5 tera bisa gitu ya. Karena semakin murah tiap tahun. Oke, nah kalau yang bawah ini adalah prosesornya. Jadi kalau yang storage-nya semakin besar gitu ya, tapi prosesor itu lihat nih, sekarang tuh sudah semakin stuck gitu ya, atau udah nggak bisa naik lagi. Kalau menurut Moore Laws itu adalah jumlah transistor pada rangkaian elektronik akan meningkat 2 kali lipat tiap tahunnya. Jadi tiap tahun dia naik, tapi sekarang sudah sampai batasnya sudah stuck gitu ya. Jadi kalau kamu ada prosesor A kemudian naik versi mungkin tuh nggak akan 2 kali lipat gitu ya, tapi cuma ada dikit doang perubahannya gitu. Jadi ini sudah jadi masalah, tapi ini masih mahal gitu. Oke, jadi prosesor pada komputer menentukan seberapa cepat program kita berjalan ya. Benar sih, komputermu 4 RAM-nya 4 versus 8 kan lebih cepat yang 8 ya. Jadi kamu bisa jalanin aplikasi-aplikasi yang besar, benar. Kayak semakin tinggi spesifikasi biasanya semakin cepat, betul. Harga semakin murah ya enggak juga gitu. Oke, jadi yang ini sekarang sudah stuck gitu ya, hampir stuck gitu ya. Yang ini masih akan terus berkembang dan mungkin akan lebih murah lagi di tiap tahun. Makanya ini kalau kita ngomongin adalah analisa algoritma ini sudah nggak begitu dilihat lagi gitu ya. Jadi ya sudah storage-nya monggo semakin lama semakin besar, tapi yang harus kita percepat adalah di proses rangkaian prosesnya, mungkin di memorinya gitu. Nah, memorinya itu akan menyebabkan penggunaan waktu yang lebih cepat lagi, kayak gitu. Ini akan melibatkan waktu. Sekali lagi, waktu time is money ya. Jadi waktu itu mahal. Jadi orang kan nggak mungkin nge-searching sesuatu 5 jam gitu ya, sambil ditunggu ngopi dulu kan nggak mungkin. Oke, seperti itu. Oke, jadi gini, kenapa sih kita butuh analisis gitu ya? Kenapa kita butuh analisis algoritma? Gitu ya. Kenapa sih kita kalau ngoding
perlu dilihat juga seberapa lama algoritma ini akan dijalankan. Kenapa seperti itu? Ya karena gini, misal kalian bikin aplikasi, semuanya ya, kalian semua bikin aplikasi untuk apa ya, kalkulator gitulah. Oke, kalian ada lomba nih gitu, atau enggak kalian tugas gitu ya, disuruh bikin kalkulator, logiknya terserah, algoritmanya terserah, mau ngapain terserah gitu ya. Kemudian ketika diberikan ke saya atau dinilai gitu ya, programnya beda-beda pasti ya. Tapi kan kalau saya jalankan di tempat yang sama, di komputer yang sama gitu ya, ternyata kalkulator A itu waktunya yang dipakai untuk perhitungan tuh sekitar 1 jam gitu ya, ngitung 1 tambah 1 tuh 1 jam gitu misalnya. Nah yang kalkulator kedua itu adalah cuma 5 menit gitu misalnya. Yang ketiga malah cuma 1 detik gitu ya. Biasanya nilai paling bagus yang 1 detik, atau kalau misalnya itu dijual gitu ya, yang paling akan laku ya yang satu menitan itu gitu. Jadi kita butuh analisis algoritma seperti itu. Nah, analisis ini, algoritma ini akan menyambung juga ke mata kuliah struktur data besok gitu ya. Jadi ini kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang analisis algoritma di struktur data, dan juga di tes engineering sepertinya dipakai juga untuk analisis ini. Jadi kita bahas code ya. Kalau di sini kita akan ngomong code gitu ya. Kira-kira ini nanti efektifnya seberapa gitu. Di tes engineering juga akan belajar seperti itu. Jadi kalian dikasih tahu dulu sebenarnya ini, oh ini loh ada analisis algoritma, ini buat apa sih, kenapa butuh ini ya. Seperti itu tadi. Oke. Nah, prosesor benchmark. Kalau kalian lihat di sini ya, ini kan ini ya beda-beda tiap versi, ada Intel Core i9 sama-sama i9 ya. Oke. Tapi dari yang 100 ini, sorry, annotate throw. Nah, 100 yang paling atas dengan yang ini, oke, itu bedanya tuh nggak begitu jauh gitu loh. Cuma palingan berapa, cuma tiga ya gaming score-nya, jadi nggak begitu jauh. Jadi seperti yang di atas bilang gitu ya, si Moore's Law-nya itu sudah tidak relevan lagi gitu ya, karena sekarang sudah sampai tahap stuck. Oke, karena ini pun nggak jauh-jauh beda amat gitu. Oke, seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya? Saya di sini cuma mau jelasin dulu sih kenapa sih kita butuh analisis algoritma. Oke, karena prosesor itu makin lama benar makin tinggi seriesnya, cuma skornya atau performanya tuh ya nggak jauh-jauh beda amat gitu. Kalau kalian beli yang seri bawahnya atau yang seri di sini, kayak gitu, nggak jauh-jauh beda. Jadi kalian harus optimalkan di program kalian. Gitu. Jadi kalau kalian mau jualan program gitu ya, yang dicari atau yang banyak dibeli itu yang waktunya sedikit atau yang paling efisien. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Oke, analisis algoritma itu umumnya kita akan fokus pada analisis waktu. Oke, yang biasa disebut dengan time complexity atau kompleksitas waktu. Oke, jadi makin kompleks algoritma kalian, maka waktu yang digunakan untuk mengerjakannya atau untuk memprosesnya juga semakin besar. Oke. Ya, ini bilang semakin banyak langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu algoritma, maka waktu yang diperlukan juga akan semakin banyak. Ya, logis ya dia. Yang maksudnya masuk di akal itu ya, semakin banyak langkahnya ya waktunya semakin banyak juga. Benar. Ini adalah time complexity. Jadi kalau ngomongin analisis algoritma, kita ngomong adalah time complexity-nya gimana. Gitu. Oke. Sampai sini aman ya? Clear all my drawings. Nah, saya punya aplikasi Python gitu ya, dengan bahasa Python untuk sorting. Oke, ini tuh kita mau jalanin si
time complexity-nya sih. Jadi saya pengen tahu aja sih, si sorted atau fungsi sorted itu kira-kira jalannya tuh berapa lama gitu ya. Atau ini tuh jalannya berapa lama sih? Caranya adalah dengan time awalnya gitu ya. Jadi saya ngeset, oh ini tuh start di jam berapa, kemudian saya jalankan sorted-nya, kemudian jam terakhirnya itu berapa, maksudnya jam selesai dari sortnya itu jam berapa. Jadi kita bisa tahu nih, dari jam akhir kurangi jam awal itu, oh kira-kira ini di jalan selama berapa detik, gitu misalnya. Oke, gitu ya. Jadi, udah tahu kan ya? Jadi ini import time untuk waktunya, ini random untuk angka random. Jadi intinya adalah saya mau nge-sorting gitu ya, dari 10.000 list data. Jadi list data itu jumlahnya 10.000 dan isi datanya itu adalah random. Gitu. Jadi saya mau nge-sorting 10.000 data pakai fungsi sorted ini itu berapa menit sih atau berapa detik sih gitu ya. Taunya berapa detik dari mana ya kita kasih alarm aja atau kasih timer aja. Startnya dan end-nya. Jadi sebelum jalannya kita, oh saya mau start di jam 11 gitu ya. Terus saya jalanin proses sorted-nya. Ternyata selesai jam 11 gitu misalnya. Ya, berarti kan 0, sekian menit gitu misalnya. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita jalankan gitu di bawah, oh ternyata sorting gitu ya dengan fungsi sorted itu di 0.0017 sekian detik. Gitu. Jadi fungsi sort ini cuma jalanin 0,001 atau 0,002 kalau kita round up. Jadi 10.000 data kita sort selama 0,01. Ini adalah dengan fungsi sort ini. Oke, Python sort. Oke, nah sekarang kita mau bandingkan dengan bubble sort. Oke, bubble sort ini yang sudah kita pelajari kemarin ya. Masih ingat nggak bubble sort kayak gimana? Halo? Halo? Oh, mati. Mari teman-teman, silakan dijawab. Halo, gimana bubble sort itu gimana sih kemarin? Oke, yes, kalau lupa ya. Oke lah, pokoknya ini ada bubble sort ya. Kamu pelajari lagi ya minggu lalu. Namanya bubble sort gitu ya. Kodenya seperti ini. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan yang tadi, yang tim sort tadi atau yang Python sort tadi, kira-kira makan waktu lebih banyak yang mana? Halo? Ini aku ditinggal tidur ya. Sedih. Sabar Bu, sabar Bu. Oke. Aku sudah sedih. Bubble sort kalau nggak salah tuh yang dipindah-pindah itu ya, yang di switch. Soalnya ada catatannya. Oke, ya sudah. Kalau diem aja, kita next saja ya. Oke, yang tadi itu adalah sortnya Python atau nama adalah tim sort. Kita akan versuskan dengan si nama adalah bubble sort. Bubble sort itu yang dipindah-pindah itu di switch place. Oke, nah sama kita nge-start dulu waktu awalnya, kemudian kita jalankan bubble sort-nya, kemudian kita end time-kan, gitu ya. End-nya berapa, kemudian waktunya end kurang start. Oke, kalau dicoba gitu ya, ternyata bubble sort ini
selesai dalam waktu 17 detik. Oke, ini jalannya pada komputer yang sama ya, gitu ya. Kalau ini komputernya beda ya, hasilnya akan beda juga. Siapa tahu dengan memori 16 GB atau 32 GB lebih cepat lagi kan kita nggak tahu. Oke, ini dijalankan pada komputer yang sama gitu ya. Yang satu adalah 0,001, yang satu adalah di 17 ternyata, 17 detik. Oke, kalau kita lihat ternyata bubble sort ini lebih lama waktunya gitu ya. Jadi ketika di real life gitu ya, ketika kita benar-benar pakai, kita nggak akan pakai bubble sort untuk sorting, pasti kita pakai yang atas karena waktunya lebih cepat gitu. Jadi kemarin teman-teman, kenapa sih kita harus belajar bubble sort dulu kalau ada tim sort yang lebih cepat gitu ya? Ya kan teman-teman masih belajar gitu ya, jadi butuh banyak sekali algoritma yang harus diketahui gitu ya, biar tahu mana sih yang lebih efektif, mana sih yang lebih efisien gitu ya. Oke, jadi kan banyak jalan menuju Roma gitu ya, tapi kan kita nggak tahu jalan mana sih yang lebih cepat ke Roma gitu ya, atau jalan mana sih yang lebih enak, jalan mana sih yang lebih apa lagi ya, lebih murah gitu ya. Kan banyak 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 input-inputnya yang bisa kita pakai gitu. Mana sih yang mau kita pakai gitu ya, kalau mau ke Roma gitu kan banyak jalan. Waktu, kemudian biaya, kenyamanan, dan seterusnya. Nah, itu pun sama gitu ya. Dari banyak algoritma-algoritma sorting gitu ya, mana sih yang mau kita pakai gitu. Nah, biasanya base-nya adalah si waktu. Ya, jadi biasanya yang dipakai adalah si tim sort. Oke, jadi kenapa sih kita buat analisis? Sekali lagi adalah bandingin antara dua algoritma. Jadi saya mau pakai yang mana ya? Algoritma mana sih yang paling oke, yang bisa saya pakai gitu ya di program saya ya. Itulah pakai analisis algoritma ini. Oke, kita mau lihat mana sih yang lebih efisien dari 2 atau 3 algoritma. Kayak gitu. Oke, next. Nah, ini masih benchmark. Ini kayaknya masih di sorted ya. Masih pakai tim sort. Oke, nah ini kita mau jalanin si tim sortnya ini dari 1000 data sampai 10.000 data gitu. Dengan naiknya 1000. Jadi kita mau naikin selama ini 1000, 2000, 3000, 4000 sampai 10.000. Nah, di dalamnya tuh mau ngitung sih sebenarnya kalau misalnya 1000 data gitu ya, 1000 data itu saya sortingnya berapa lama? 2000 data itu berapa lama? Atau 10.000 data itu nantinya berapa lama? Gitu. Nah, caranya sama gitu ya, masih sama pakai tim sort ini, tapi kita forin untuk 1000 sampai 10.000 satu. Oke, ini hasilnya. Oke, hasilnya adalah 10.000, 1000 itu ngasilin 0,01 gitu ya. Oke, 2000 itu ada 0,03. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, kita lihat ini adalah waktu yang dipakai itu adalah semakin besar juga. Nih, datanya semakin besar, oke, otomatis waktu yang dipakai semakin besar juga. Oke, jadi dia akan, jadi kalau waktunya apa sih, jumlah datanya naik tuh ya, waktu yang dipakai itu akan semakin besar juga gitu. Oke, nggak mungkin kan semakin besar data waktunya malah semakin kecil, itu kan nggak mungkin. Oke, kalau memorinya sama ya, memorinya sama dan hasilnya sama, jadi semakin besar datanya, maka waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi si tim shortnya ini juga akan semakin lama. Walaupun ini nggak terlalu kelihatan juga ya, karena 0,0 sekian gitu ya. Jadi kalau kita rasa kita lihat di mata ya nggak akan kelihatan juga, cepat-cepat aja gitu ya. Tapi kalau kita lihat waktunya ini ya lumayan naik gitu. Oke, ini adalah tim sort. Naiknya ya 0,00 sekian. Oke. Nah, kalau bubble sort gimana gitu ya? Kita kan sama gitu ya, lakukan hal yang sama. Jadi kita mau melakukan 1, 2, 3, 10 kali perulangan gitu ya. Di tiap perulangan itu kita akan mencoba nge-sorting data 1000, 2000 dan seterusnya gitu ya. Di bubble sort juga sama, tapi kita lihat waktunya. Yes, waktunya sama gitu ya. Dari semakin besar datanya, oke, maka waktunya semakin banyak juga gitu ya. Tapi perubahan di bubble sort untuk waktu itu cukup signifikan gitu ya. Kalau yang di sini cuma kalau di
Kalau di tim sort tadi waktunya cuma sekitar 0,0020 ya, gitu ya. Tapi di sini waktunya lumayan juga, ada 14 detik. Oke. Waktu jaraknya ya dari 0 sampai 14, so dia lumayan juga signifikan untuk naik waktunya. Gitu. Gitu ya. Oke, jadi dia konsisten gitu loh, naik gitu ya. Tapi kita nggak bisa perkirakan ini tuh berapa kalinya. Gitu. Oke, ini di 14. Mungkin nanti 20.000 berapa. Gitu. Tapi otomatis dia naik, namun secara lumayan gitu ya, kalau dibanding dengan si tim sort tadi. Oke, ini lagi. Ini bubble sort gitu ya, semuanya bubble sort, tapi ada di 3 device yang berbeda. Oke, kalau ini tadi di device yang sama, ini ada notebook, smartphone, sama desktop. Ini laptop, smartphone kalian, sama desktop PC gitu ya. Waktunya berapa? Ternyata kalau misalnya pakai laptop itu 10.000 itu di 14 detik. Kalau smartphone itu 27. Kemudian mana nih? Desktop itu adalah di 9. Ya benar ya. Smartphone itu punya hardware atau punya storage memori gitu ya yang lebih kecil daripada notebook ataupun desktop gitu ya. Ya benar. Ini waktunya akan lebih lama lagi. Oke, sekali lagi waktu lama gitu ya, prosesnya itu ya tergantung dengan hardware kalian juga. Gitu, memori yang dipakai berapa. Oke, atau jangan-jangan desktop pun bisa beda juga gitu. Misalnya hari ini saya nyoba 9 detik gitu ya. Ternyata 2 jam lagi saya nyoba lagi cuma 7 detik. Nah, itu pengaruh juga. Jadi memori yang dipakai untuk jalan ini berapa? Atau mungkin awal-awal lagi yang 9 detik itu memorinya kepake sharing dengan saya ada bikin apa sih? Nyalain aplikasi lain gitu ya. Jadi ini sharing memori. Nah, tapi kalau sudah selesai semua nggak dipakai, memori sudah free gitu ya, ternyata saya jalan lagi cuma 7 detik, ya, itu bisa juga gitu. Jadi untuk algoritma jalan gitu ya, itu tergantung dari hardware-nya kalian juga. Kayak gitu. Dan apa proses yang terjadi di komputer atau notebook kalian. Kayak gitu. Oke, smartphone lebih tinggi lagi ya. Lumayan juga waktunya. Karena yang smartphone ya pasti spesifikasinya lebih sedikit lebih kecil daripada notebook. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nggak ada ya. Next. Beneran nggak ada ya? Oke. Saya clear all my drawing. Nah, ini kalau kita jadikan table gitu ya, mau kita lihat gitu ya, ternyata seperti ini hasilnya. Jadi 1000 itu di 0,24, 20.000 di sekian, 10.000 di 14. Kalau smartphone 10.000 di 27, desktop di 9 detik. Oke. Kita bisa jadiin tabel gini. Dan kelihatan gitu ya, waktunya ya seperti ini. Oke, naik terus gitu ya. Oke, naik terus. Oke. Nah, tadi udah nyoba kan, nyoba di 3 tempat yang berbeda, 3 device yang beda, kita catat waktunya, terus kita bandingkan dengan tabel seperti ini. Oke, kalau dilihat ya, ini yang paling lambat smartphone. Ini lebih lambat. Dan yang paling cepat adalah desktop. Oke, kita bisa lihat seperti ini. Oke, kalau mau lihat lebih enak lagi, kita bikin dengan grafik. Seperti ini. Jadi ini notebook. Oke, kelihatan loh naiknya. Oke, naiknya kelihatan, bentuknya adalah landai kayak gini. Oke, kemudian desktop. Oke. Oke. Saya mau nanya gitu ya. Ini kan ada 3 percobaan gitu ya. Notebook, desktop, dan smartphone gitu ya. Tapi garisnya ini tuh sama gitu loh bentuknya. Kenapa bisa kayak gitu ya, teman-teman? Kenapa ya? Kenapa garisnya ini bisa sama? Nggak ada yang gini, nggak ada yang gini, nggak ada yang gini gitu. Kenapa ya? Kenapa garisnya bisa sama?
Saya tunggu sampai kalian jawab. Oke, kalau enggak, saya tunggu berapa menit ya? 1 menit ya? 12.13, nanti saya tunjuk. Oh. Ini kalian ada nggak sih sebenarnya? Oke, Adilatus Ardian, sorry, Adilatus Ardias, adakah? AA, halo, Adilatus Ardias. Betul, Bu. Oke, sip. Kenapa sih grafiknya itu gambarnya polanya sama aja? Kenapa bisa gitu? Halo, Ardias. Woi, jawab dong. Kenapa ya? Ya, oke. Maaf. Siap. Saya akan tunggu 2 menit. Halo. Hai. Halo, gimana? Ardias. Mungkin bisa diulangi, Bu. Gimana? Oke, ya. Oke. Siap. Saya kan punya algoritma tadi ya, algoritma bubble short. Oke, saya jalankan gitu ya. Oke, saya jalankan si bubble short tadi. Oke, kita hitung waktunya. Terus di tiap cobain gitu ya, di tiap cobain kan nggak mungkin nyobain 1-2 data gitu ya. Kita nggak kelihatan juga kalau cuma 1-2 data, nggak ini juga nggak signifikan kelihatannya. Nah, kita ngeliatin pakai seribuan gitu ya. Jadi kelipatan 1000 untuk tiap datanya. Jadi saya mau nge-sorting data misalnya 10.000 data dalam listnya, terus sorting 9.000 data gitu ya. Nah, setelah kita lihat gitu ya, ternyata notebook, smartphone, desktop itu pasti naik gitu ya, dari waktunya 0,02 sampai 27. Jadi semakin besar datanya itu semakin besar waktu yang dibutuhkan untuk menjalaninnya gitu ya. Ini tabelnya. Oke. Setelah kita jadiin grafik gitu ya, ternyata grafiknya sama gitu ya, sama persis gitu. Ngelihat ininya yang biru-biru ini loh. Oke, sama persis gitu ya. Oke, gambar grafiknya. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu ya? Pertanyaan itu. Kenapa sih grafiknya gitu ya bisa sama gitu ya antara notebook, desktop dan smartphone? Karena grafik kelipatan 1000 itu naik-naik terus. Tidak ada yang turun.
Yes, betul gitu ya. Betul gitu ya. Betul naik-naik terus tapi naiknya tuh grafiknya sama gitu ya. Grafik Ya, melengkung ke atas gitu. Kenapa bisa gitu? Ya benar, memang naik gitu ya, nggak akan turun ya. Secara logika pun ketika datanya naik ya otomatis waktu yang dibutuhkan juga naik gitu ya. Tapi kenapa landainya gitu loh, landainya sama persis gitu ya. Kenapa nggak yang di sini gitu ya atau yang begini gitu ya. Ini kan landainya sama persis ya. Kenapa bisa gitu? lipatan waktunya mungkin Bu sama. Kelipatan waktunya. Kelipatan waktunya itu maksudnya gimana? Dari data 1000 ke 2000 ke 3000 sampai 10.000. Yes, ya betul sih kelewatan waktunya dilihat ini. Tapi kenapa bisa kelewatan waktunya juga bisa seperti itu gitu. Ya kan, maksudnya ya kalau kita kelewatan waktunya ya betul bentuknya kayak gini, tapi kenapa bisa kayak gitu? Pola grafiknya tuh sama ya, kelipatan waktunya tak pikir mirip-mirip ya. 11 kali 2, 7 kali 2. Bisa juga. Oke. Oke deh, tapi yang utama adalah kenapa bisa sama, itu karena kalau kamu sudah baca ya, itu karena karena kita uji algoritma yang sama gitu ya. Kalau algoritma beda, pasti grafiknya pun beda. Tapi karena ini kita nyoba satu algoritma yang sama gitu ya, bubble sort gitu ya. Nah, otomatis juga pola grafiknya ya sama-sama aja gitu ya, karena satu algoritma. Jadi kayak gitu. Jadi ya waktunya yo mirip-mirip gitu ya, karena kita ngecek satu algoritma yang sama gitu ya. Walaupun beda device gitu ya, tapi algoritmanya sama, ya tetap aja gambar grafiknya pun sama gitu. Oke. Nah, kalau dari gambar ini atau dari grafik ini atau dari table ini gitu ya, kita bisa prediksi nggak sih gitu. Kalau misalnya datanya 20.000 itu kira-kira waktunya berapa? Kalau dari grafik sama table ya. Oke, kita bisa aja ya nyobain gitu ya. Oke, 20.000 itu adalah 2 kali 10.000 ya. Nah, kita lihat yang 2 kali juga. Oh, dari 5.000 ke 10.000 adalah 2 kali juga. Oke, kan naik bebannya 2 kali ya. Kalau naik beban 2 kali, kita lihat waktunya. 3 sama 14. Itu kira-kira naik berapa kali? 3 sama 14 naik berapa kali? 3 kali 5 lah ya. Atau 4 ya? 5 deh ya. 5 kali lipat gitu misalnya. Oke, maka kita bisa prediksi gitu ya, kalau 20.000, oke, itu berarti di 14, oke, karena 14 nih ya, dikalikan 5, jadi sekitar mungkin nanti dia akan dapetin 60 detik ketika saya nyobain di 20.000 gitu. Ini batasnya gitu ya, misalnya seperti ini kalau kita hitung. Misalnya aja. Jadi kita lihat nih, oh 20.000 itu berarti 2 kalinya 10.000 ya. Kita cari yang di 10.000 adalah 2 kali dari 5.000. Oke. Terus dapetin waktunya. Oke, sekitar 5 kali ya. Kemudian kita lihat nih, oh 20.000 itu adalah 5 kali dari si data di 10.000. Jadi tinggal 14 kali 5 aja. Jadi minimal atau kira-kira nanti di 20.000 akan memproses sebanyak 60 second, 60 detik. Kayak gitu. Oke, thank you tadi Ardias. Sama. Oke, sampai sini jadi mau ditanyakan dulu nggak? Kayaknya nggak dia. Oke, sampai sini nggak ada lagi. Nah, benchmark tadi gitu ya, pengukuran kinerja algoritma itu bisa dengan 2 cara. Yang pertama adalah analisis empiris atau benchmark tadi. Jadi kita jalankan programnya, kemudian kita ukur waktunya.
terus bikin grafiknya. Jadi yang cara yang tadi di atas ini. Jadi kita jalankan. Oke, kita lihat waktunya, kita ukur waktunya, jalankan, lihat waktunya, kemudian kita bikin grafiknya. Oke, ini adalah analisis empiris. Oke, jadi kita tetap harus jalanin program. Nah, kalau yang bawah ini adalah analisis algoritma. Jadi kita bisa tahu kinerja algoritma tanpa harus menjalankan program tersebut gitu ya. Jadi kita analisis adalah codingannya gitu. Jadi ini teman-teman untuk melihat codingan gitu ya, untuk mempelajari atau untuk menganalisa sebuah codingan itu butuh experience ya, butuh pengalaman. Jadi tolong teman-teman berlatih gitu ya, lihat algoritmanya sendiri, kira-kira ini oke atau enggak gitu. Ya, jadi saya pernah baca meme gitu ya, gimana sih cara menjadi seorang programmer yang baik gitu ya, atau gimana sih cara menjadi programmer yang oke gitu ya, atau codingannya tuh bagus gitu ya, itu apakah miracle gitu ya, ataukah itu anugerah Tuhan ya, enggak toh, itu pasti dari praktis gitu ya. Jadi teman-teman saya usahakan melakukan latihan-latihan gitu ya, jadi bisa dengan mudah nanti membaca sebuah codingan, karena baca coding ini nanti akan dipakai juga di beberapa mata kuliah yang lain. Contohnya di RPL gitu ya, baca codingan, kemudian di tes engineering juga kira-kira akan baca coding juga gitu, ngelihat ini tuh kira-kira oke atau enggak codingannya kayak gitu. Oke, itu adalah analisis algoritma. Jadi baca code itu penting juga untuk teman-teman pelajari juga dan latih gitu, karena menjadi programmer yang bagus gitu ya, atau codingannya bagus itu nggak bisa dari bawaan bayi gitu ya, atau dari Tuhan gitu memberikan anugerah bisa coding, enggak ya, itu pasti kalian butuh latihan yang sering juga gitu, dari jam terbang juga. Oke, seperti itu. Nah, tadi seperti yang bilang, empiris itu adalah menguji dengan menjalankan programnya, diukur waktunya, oke, dengan input yang semakin besar. Oke, input besar itu ya input yang sangat besar gitu ya, kayak 1000, 2000 gitu ya. Jangan dimulai dari 1, 2, 3, itu nggak akan terlihat. Karena ya oke-oke aja kalau cuma 1 dan 2. Oke, ukurannya adalah besar. Oke, tapi kelemahan analisisnya itu adalah hasil bisa beda-beda tergantung dari banyak faktor. Contohnya adalah CPU, memori, dan load prosesor. Kayak yang atas tadi, device-nya beda gitu ya, maka jalanin waktunya pun beda, walaupun algoritmanya sama. Oke, waktunya beda, walaupun ketika lihat di benchmark ini ya sama aja gitu ya, bentuknya yang naik ke atas, kurvanya seperti ini. Gitu. Kurvanya sama persis kalau teman-teman lihat. Gitu. Tingginya juga. Maksudnya bentuknya tuh setnya sama, lengkungnya. Nah, hasil bisa beda-beda tergantung, betul udah lihat kita di atas ada beberapa contoh dari notebook, smartphone itu beda-beda juga. Dalam satu CPU yang sama pun bisa berbeda juga, tergantung kalian lagi ngerjain apa di dalamnya gitu ya. Jadi kalau kalian mau testing sesuatu gitu ya, semuanya dimatikan dulu ya, cuma testing aja gitu misalnya. Oke. Jadi dalam satu desktop pun juga bisa beda-beda waktunya, tergantung kalian ngapain aja di dalam desktop itu. Oke, harus melakukan pengujian dalam jumlah yang banyak gitu ya, betul. Jumlahnya banyak, akurasi akumulatif, betul. Harus membuat programnya dulu ya, ini yang pasti. Harus bikin programnya dulu. Harus ngoding-ngoding dulu. Dijalanin, kemudian kalian jalanin berapa data, berapa kali, dan seterusnya. Oke. Sampai sini aman ya? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita bisa next. Nah, sekarang kita akan ngomongin growth rate. Jadi walaupun pada perangkat yang beda-beda, oke, sebenarnya kita lihat, tapi pola grafiknya sama. Oke, kenapa sama? Ya karena algoritmanya sama. Oke, gitu. Jadi grafiknya sama walaupun beda-beda. Nah, pola grafik ini gitu ya, terbentuk dia akan mencerminkan sebuah growth rate dari algoritma. Jadi laju pertumbuhan gitu yang diperlukan seiring dengan jumlah data yang bertambah gitu ya. Oke.
Jadi ini laju pertumbuhannya gitu ya. Jadi kalau semakin oke, jadi dari 0 semakin gede datanya gitu ya, laju pertumbuhannya akan naik juga. Jadi kira-kira nanti akan di sini. Oh, ternyata kalau di 12.000 gitu nanti akan di sebelah sini gitu ya. Oh, ternyata nanti akan di sebelah sini, misalnya seperti itu. Jadi terlihat laju pertumbuhannya. Gitu, ini adalah growth rate. Oke. Nah, gimana kita bisa tahu growth rate-nya kalau kita nggak jalanin gitu ya pertanyaannya. Nah, kita ada namanya metodenya. Gitu. Nih, dibilang adalah semakin data bertambah banyak, waktu yang diperlukan semakin banyak. Ya benar. Oke, semakin datanya banyak berapa sih? Ya, apa bisa diperkirakan? Kalau yang di atas kan bisa nih. Oh, kita tinggal pakai dari sini aja. Kalau 5 kali itu sekian, kalau 7 kali itu sekian gitu ya. Atau kalau dari grafik ya tinggal terusin aja grafiknya gitu ya. Oh, ternyata 12.000 itu di mana gitu misalnya. Oke, kalau jumlah data naik 3 kali lipat, berapa lama waktu yang diperlukan misalnya kayak gitu. Apakah waktunya 3 kali lipat juga, atau 4 kali lipat, atau 5 kali lipat gitu ya. Nah, itu tergantung dari tingkat dari laju pertumbuhannya atau growth rate-nya. Oke. Contohnya yang tadi nih ya, udah hapus lagi. Dari yang 5 sampai 4 gitu ya, kira-kira 5 kali gitu ya, berarti nanti bawahnya juga 5 kali juga gitu ya. Kan itu tergantung dari si tingkat laju pertumbuhannya itu kayak gimana. Oke, tiap algoritma itu pasti punya laju pertumbuhan sendiri gitu ya. Jadi dari tim sort sama bubble sort itu pasti punya growth rate sendiri. Kayak gitu. Oke, nah tapi gimana caranya gitu ya? Kita tanpa ngoding gitu ya, tanpa nyoba gitu kita bisa tahu growth rate-nya gitu ya. Caranya adalah seperti ini. Oke, kalau yang empiris tadi, jalankan programnya, uji dengan jumlah data yang dinaikin, catat waktunya, bikin grafik, tentukan growth rate-nya. Itu kalau yang empiris tadi. Oke, tapi kalau yang bawah, yang analisis algoritma, kita berdasarkan source code-nya aja. Jadi nggak perlu dijalanin programnya, gitu ya. Kita nggak perlu ngoding gitu ya, cukup, oh ini ada source code ini, kira-kira oke atau enggak. Oh ini ada bubble sort nih, code-nya seperti ini, kira-kira cocok nggak punya saya, gitu ya. Jadi kamu nggak perlu menjalankan programnya, oke, tapi kan sudah tahu code di dalamnya kayak gimana, gitu ya. Jadi kamu tentukan kira-kira operasi-operasi source code-nya tuh apa aja sih yang penting, gitu ya, yang signifikan lah untuk ngitung si growth rate gitu. Kemudian setelah dapat operasinya, hitung berapa kali operasi dijalankan. Nah, setelah selesai kita baru tentukan growth rate-nya. Jadi cuma ngitung-ngitung aja sih. Persamaan matematika aja. Kayak gitu. Jadi kita ngitung-ngitung based on source code. Kalau yang atas kita ngitung waktu based on jalannya program, kalau yang bawah enggak. Kita akan lihat source code-nya secara langsung, kemudian kita hitung itu nilainya berapa. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ya sudah. Nah, ini ada contoh kasus gitu ya, contoh source code gitu ya. Kira-kira ini laju pertumbuhannya berapa ya? Gitu. Oke, bisa hitung dari sini. Nah, pertama itu adalah ini. Nggak perlu jalanin program, tentukan operasi-operasi dalam sesuatu tersebut. Yang penting. Berarti yang penting dalam sini itu adalah proses 1, proses 2, dan proses 3. Yang penting. Gitu ya. Yang akan dihitung. Nah, kita kedua adalah, atau ketiga adalah hitung berapa kali operasi tersebut dijalankan. Oke, kita akan jalankan. Oke, kalau misalnya dijalankan dengan N sama dengan 5, sorry. Kelihatan ya? Oke, kalau misalnya N sama dengan 5, N-nya adalah sama dengan 5, maka si proses 1 ini akan jalan berapa kali? Jadi ada for dari I in range N. N-nya diganti 5, kira-kira proses 1 akan jalan berapa kali?
Halo, 6. berapa? 6 kali. Berapa? 6. 8. 6. 6. Kok 6 dari mana? Dari 0 sampai 5. 0, 1, 1, 2, 2, oke. Sorry. 4, 5. 2, 3, 4, 4, 5. Ada jawaban lain? Benarkah 5? Berapa 6 kali? Yang punya jawaban lain? Halo? Hai. Oke. 5 ya. Oke, tapi kalau di Python itu gimana sih? Kalau misalnya ini range-nya 5, itu dari 0 sampai 5 kah atau dari 0 sampai n-1? Hai, masih ingat nggak perulangan? N-1. Oke, kalau n-1 apakah jadinya 6 kali? Tidak, tetap 5. Oke, aku ada nggak ya Python? Nggak punya. Tapi ini harusnya cuma sampai n-1 tadi ya, benar ya? Oke, jadi si 5 ini tidak akan kita apa sih namanya, nggak akan dibuat perulangannya. Jadi perulangan dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 kali jalan. Oke, 5. Oke. Nah, kalau proses 2-nya kira-kira jalan berapa kali? Oke, kalau proses 2 itu adalah 25 kali. Ada yang tahu nggak kenapa 25? Ada yang tahu? Halo? Hai? Oke, ini 5. Saja. Ini 5, ini adalah 25. Karena apa? Karena si proses ini ya kan jalan selama 25 kali. Jadi untuk perulangan I yang pertama gitu ya, I 0 gitu ya. Kalau I-nya 0, kalau I-nya 0, maka 0, maka J akan berulang selama dari 0 sampai N lagi ya. Oke, J dari range dari 0 sampai N-1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Oke, 5 kali. Jadi untuk perulangan ini yang pertama ini 5 kali gitu ya. Berarti kalau ada 5 kali perulangan ini, berarti J-nya akan berulang selama 25 kali gitu ya. Oke. Sorry. Oke, kalau ini 1 ya. Proses 2 akan jalan segitu, proses ini perulangan ketiga, 4, dan 5. 2, 3, 4. Oke, I berulang 5 kali, dan J di tiap perulangan ke I dia akan jalan 5 kali. Jadi kalau kita hitung, si proses 2 ini akan jalan selama 25 kali. Oke, proses 3 pun sama gitu ya, 25. Oke, kalau di total jadinya jalannya berapa kali? Ini adalah di 55 kali. Oke, terus kalau 10 berarti si proses 1 akan jalan sebanyak 10 kali. Kemudian proses 2 berapa? 100. 3 adalah 100 juga. Ini di 210. Oke. 15 proses, kalau N-nya 15 maka proses satunya jalan selama 15 kali. Kemudian ini berapa ya?
Berarti 15 dikalikan 15 itu berapa? 25. Benar nggak ya? Oke lah, aku anggap benar. Terus ini 225 juga. Kalau dijumlah jadi 65. 465. 465. Siap. Kayak gitu. Oke. Jadi proses ini akan jalan sebanyak ini. Oke, sekarang kita lihat. Kalau misalnya dari 5 ke 10 gitu ya, itu kan naik 5 dari N 5 terus naik ke N sama dengan berapa ya? 10 itu kan naik sebanyak 2 kali gitu ya. Oke. Nah, waktunya itu jadi naik sebanyak berapa kali itu? 4 kali ya? 2255 kali 4. Nah, 4 kali. Oke. Jadi dari waktu dari N-5 sampai N-10 gitu kan. Ini kan 2 kali naiknya. Kemudian kalau kita lihat di totalnya gitu ya, waktunya naik sebanyak 4 kali gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang gampang lagi, N sama dengan 5 sampai N15 itu kan naik atau N-nya itu ya, atau datanya tuh naik sebanyak 3 kali. Oke. Nah, waktunya itu apakah naik 6 kali ya? Atau berapa kali? 5 kali berapa itu? Berapa? Berapa itu? Kali berapa ya? 5. Oke lah, 9 kali. 9 kali. Nah, oke. Nah, kalau saya punya data 20 gitu ya, kira-kira akan naik berapa kali? Kalau saya punya 20 di sini. Oke, kalau dilihat ya, kalau kita lihat secara pola ya, berarti di sini yo 20 ya kan? Oke, pola di sini itu adalah berarti 400. 400. Oke, ini adalah 400 lagi. Oke, ini adalah 400, 820. 820 gitu. Jadi kalau 4 kali gitu ya, naiknya 4 kali, maka waktu yang dibutuhkan itu juga naik sebanyak 16 kali. Mungkin kayak gitu. Oke, dari sini 2 kali, di sini adalah 4, kemudian N15 3 kali, di sini naik jadi 9, ini naik lagi jadi 16 kali. Gitu. Bu, untuk data yang ke-15 jumlahnya 45, Bu. 4 berapa? 495. 495. Kok bisa? 495 ya? Sorry. 225 tambah 225 kan jadi 450 ya? 450 tambah 15, 465 juga. 465. Benar kok. Yang ditambahin ini ya, proses 1, 2, dan 3 aja. Oh iya, Bu. Kita tambahkan proses 1, 2, dan 3. Jadi totalnya seperti ini. Oke, 20, 400. Begini. Nah, kalau kita sudah tahu gitu ya, sebentar. Kok ini pun nyala? Oke. Oke, kita sudah tahu gitu ya, urutannya ini. Nah, waktunya adalah berapa totalnya dan seterusnya. Nah, kita akan ngitung gitu ya, berapa sih laju pertumbuhannya atau kompleksitasnya itu seperti apa. Nah, kita akan ngomongin dengan kalimat matematika sebenarnya. Oke, kalau kita lihat ya, si proses 1 ini akan jalan berapa kali? Oke, sesuai dengan N kan ya, maka kita tulis saja ini tuh jalan sesuai dengan N. Oke. Nah, proses 2 itu jalannya berapa kali? Sesuai ini ya, berarti adalah N kali N. N kali N atau N kuadrat gitu ya. Yang proses 3 juga sama. Gitu. N kali N juga.
n kuadrat. Oke. Maka kalau kita lihat gitu ya, kalau kita tulis dengan pasangan matematika, maka si kompleksitasnya itu adalah n, kok nggak ada, n ditambah n pangkat 2, mana ya, caping, ini pangkat 2, oke, ditambah n pangkat 2 juga. Oke, ini adalah rumus dari kompleksitasnya. T waktunya dari n. Oke, ya kan sama kan? Jadi totalnya itu adalah proses 1 ditambah total proses 2 tambah jumlah dari proses 3. Proses 1 itu adalah n, ini adalah n kuadrat, ini juga adalah n kuadrat gitu ya. N plus n kuadrat plus n kuadrat. Kita bisa sederhanakan gitu. Jadinya adalah n plus 2n kuadrat. Gitu. Oke, itu udah kita berhasil ngitung dari ini laju pertumbuhannya seberapa. Gitu. Oke, sini. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Ini proses ini jalan berapa kali, proses yang kedua jalan berapa kali, kita lihat, dia ternyata adalah kuadrat dari n. Proses 3 juga sama, kuadrat dari n, berarti total dari laju pertumbuhannya gitu ya, atau TN-nya itu berapa ya? Tinggalnya 5 tambah 25 tambah 25 kan tadi, berarti ini udah n tambah n kuadrat tambah n kuadrat. Kayak gitu. Oke, gampang ya? Kalau nggak ada, clear. Nah, kalau tadi lihat di atas ya, jadi satu algoritma itu butuh waktu T sebanyak 2n kuadrat plus n untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ukurannya adalah n. Oke. Algoritma yang ini ya. Oke. Algoritma ini itu adalah butuh gitu ya, waktu itu sebanyak 2n kuadrat plus n. Oke. Tapi masalahnya adalah ukurannya adalah n. Gitu. Oke, jika n-nya 10, maka n-nya adalah 2 dikali 10 kuadrat ditambah 10, jadi 210. Jadi sesuai ya yang kita hitung tadi di sini. Oke, 210. Oke, jadi ini adalah 210 satuan waktu. Oke, tentu aja satuan waktunya ini tergantung dari spesifikasi kalian ya. Mungkin satuan waktu 110 ini gitu ya. Di tempat saya itu sekitar 2 detik gitu ya. Tapi di komputer saya, di punya saya, di komputer 10 detik gitu misalnya. Tapi di notebook saya gitu ya, atau laptop saya itu sekitar 20 detik bisa kayak gitu. Karena tergantung dari prosesornya. Oke. Intercore i9 ya tentu lebih waktunya lebih bagus sedikit dibanding yang di i3. Oke. Mungkin i5 itu nggak kelihatan sih. Mungkin lebih bagus sedikit gitu ya dibanding si i3. Ya sama kalian download gitu ya, download yang downloadnya gede, yang megabyte-nya gede sama yang kecil ya kan cepetan yang proses downloadnya yang 10 mega gitu ya daripada yang 2 mega kayak gitu. Oke, jadi 210 ini adalah satuan waktu gitu ya, berupa perkiraan aja, estimasi gitu ya. Estimasi karena banyak faktor yang berpengaruh. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini nanti akan selesai dalam 210 detik. Nah, nggak bisa gitu juga gitu ya. Ini estimasi aja. Jadi satuan waktunya based on apa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi dia. Contohnya adalah satunya adalah prosesornya kayak gimana, RAM-nya kayak gimana gitu. Ya, atau ada proses di belakangnya atau enggak gitu dan seterusnya. Atau komputer Anda dedikasi untuk analisis algoritma atau enggak gitu. Jadi ada proses lain di belakangnya atau enggak. Atau kalian lagi update antivirus juga bisa kan. Misal kalian lagi ngapain gitu akan memakan memori lumayan. Ya, jadi 210 tadi hanya estimasi waktu aja. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Gampang tuh. Oke. Nah, ini karena kalian ngomongin estimasi gitu ya. Oke, ada 2 algoritma. Kompleksitasnya adalah pertama itu adalah TN. Algoritma A itu adalah 3n kuadrat ditambah 2n ditambah log n plus 1/4 n. Oke, panjang. Kemudian algo B itu adalah 0,3n pangkat 3 plus n. Oke, kalau kalian lihat ya, ternyata algoritma A itu
lebih panjang gitu ya. Lebih panjang laju growth rate-nya gitu ya. Tulisannya lebih panjang. Yang lagu B lebih pendek gitu ya. Tapi mana sih yang lebih cepat gitu ya? Oke, kita lihat di tabel samping ini gitu ya. Ternyata gitu ya, setelah kita cobain, ternyata algoritma A itu di 100 N ya, misal N-nya 100 itu ya, algoritma A cuma butuh 30,227 growth rate-nya. Tapi di algo B ternyata butuh berapa nih? 300.000. Oke, lumayan 10 kali lipat gitu ya. Ternyata algo A ini lebih cepat gitu ya dibanding si B. Oke, jadi kita nggak bisa matokan seberapa panjang si growth rate-nya ini ya gitu ya. Kita harus kalian cobain gitu ya. Ini coba ini kalau 10 dimasukkan ke sini gimana? Oke, 10 pangkat 3 dikali 0,3 plus 10 gitu. Oke, kita coba-cobain di sini. Jadi 10 masukin di sini. Jadi 3 kali 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 ditambah log 10 ditambah seperempat dari 10. Gitu hasilnya adalah 324. Nah, kalau algo B itu adalah 0,3 dikali 10 pangkat 3 ditambah 10. Jadinya 310. Oke, pada saat 10 gitu ya, ternyata kita lihat si algo B itu lebih kecil. Oke, tapi kalau setelah datanya kita tambah, dia 20, 30, 40 nih, si algo A bertambah juga gitu ya, tapi tidak sesignifikan si B. Kalau si B lumayan nih, dari 300 dia naik ke 2000, 8.000, 19.000 dan seterusnya. Lumayan, signifikan banget naik. Gitu. Jadi algo B itu growth rate-nya sangat tinggi. Oke. Nah, kalau main estimasi gitu ya, kita nggak bisa lihat mana sih yang paling panjang gitu ya dari matematikanya atau formal tulisan deskripsi formal dari matematikanya, tapi kita cari yang mendominasi aja. Maksudnya mendominasi itu adalah kita lihat yang pangkatnya lebih besar. Oke, dari algo A ini, kalau ini kan matematis banget gitu ya, kalian lihat dari 3n kuadrat tambah 2n tambah log n tambah seperempat n gitu ya. Tapi kan kita cuma mau ngeliat aja, ini sebenarnya nanti algoritmanya oke atau enggak. Kita bisa lihat dari kata kunci aja gitu ya. Kata kuncinya adalah kita cari n-nya yang paling besar. Oke, yang paling besar dari algo A itu adalah n kuadrat. Oke, kalau yang dari B itu adalah n pangkat 3. Oke, jadi kalau dilihat kayak gini toh gitu ya, oh n kuadrat sama n pangkat 3 kan lebih gedean yang ini ya, n pangkat 3 ya. Berarti ini nanti akan lebih lambat daripada si algo A, karena algo A cuma n pangkat 2. Kayak gitu. Oke, jadi kalau kalian lihat, setelah kalian lihat growth rate-nya gitu ya, kalian lihat ini kayak gimana ya, n plus 1 atau n plus berapa gitu toh. Nah, kalian lihat n-nya ini yang paling besar di mana? Oh, ini adalah kuadrat. Gitu. N kuadrat. Sama seperti ini. Jadi saya ngambil n pangkat 2-nya aja, ini adalah n pangkat 3-nya aja. Jadi cari term yang mendominasi. Dominannya di mana? Yang paling gede yang mana? Ini 2, yang ini 3. Kalau secara kasat mata gitu ya, kan kamu lihat bahwa oh ini nanti akan lebih lambat daripada yang atas. Kayak gitu. Proses ini. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, jadi analisis algoritma tadi, dia fokus pada analisis dengan problem yang ukurannya lebih besar. Oke. Jadi dia hanya memperhitungkan term terbesar dari fungsi laju perkembangan. Jadi dia sudah generate matematikanya, dia matematisnya seperti apa. Nah, dia cuma nyari term yang mendominasi atau term yang lebih besar dari fungsi laju perkembangan. Kalau dapat fungsinya seperti ini, kita cari term yang paling besar aja. Oke, itu yang menjadi titik kalian untuk analisa selanjutnya. Jadi ya, analisis dengan problem yang ukurannya besar. Oke, ya kalau misalnya ukurannya nggak besar gitu ya, atau n-nya kecil-kecil doang kan nggak kelihatan gitu ya. Kayak yang tim short tadi gitu ya, 1000 aja 0,00 sekian gitu ya, apalagi cuma 1, itu kedipan mata tok gitu ya. Jadi analisis dengan problem yang berukuran besar gitu ya, 1000, 1.000.000, 10.000 gitu dan seterusnya. Oke, hanya memperhitungkan term terbesar.
Oke, sampai sini. Nggak ada? Oke. Nah, sekarang kenapa sih kita harus milih dari leading term-nya gitu ya? Kenapa sih kita nyari yang besar gitu ya? Yang kecil-kecil kayak gimana gitu ya? Atau yang lainnya seperti apa? Oke, kita lihat dengan contohnya ya. Oke. Kalau di sini bilanglah term dengan pangkat lebih kecil berkontribusi lebih kecil terhadap cost saat inputnya banyak gitu ya. Jadi kuadrat gitu ya, n kuadrat sama n kan kontribusi n-nya kan kecil ya. Oke, contohnya adalah ini. Jika kita ada fungsi laju perkembangan atau growth rate dari n dengan 2n kuadrat plus 100n, jika saya isi n-nya sama dengan 1000, maka ini T 1000 itu sama dengan 2 kali 1000 pangkat 2 plus 100 kali 1000 gitu ya. Maka ini adalah di 2 juta plus 100.000. Jadi ini tuh di sini 2 juta, ini adalah 10.000, 100.000 ya, nggak signifikan banget gitu ya. Jadi nambah pun juga nggak banyak-banyak amat gitu ya. Apalagi kalau yang di 100.000 T-nya atau N-nya 100.000, maka di sini sudah berapa nih? 20 M gitu ya, plus 10 juta gitu ya. Maka ya sudahlah, lower order term-nya diabaikan aja. Kita pakai yang paling besar ini. Oke, jadi kita pakai yang n kuadrat. Kayak gitu. Karena si kontribusi dari yang lebih kecil gitu ya, dari term yang lebih kecil tuh tidak terlalu signifikan juga dari total cost-nya. Oke, contohnya tadi ini tadi nih. Wah, udah hilang. Kayak yang ini tadi loh. Ini kan tadi ada 20 ya. Proses 1 kalau 1 tuh cuma 20, tapi proses 2 dan 3 dalam 400 gitu ya. Jadi kan lumayan ngebikin banyak tuh adalah di sini, di proses n kuadratnya. Kayak gitu. Jadi yang lain-lain bisa diabaikan aja. Cari yang lebih besar. Ya, karena kita ngomong ini adalah nggak ngomongin matematis gitu ya. Kalau kan lebih mau matematis ya, nanti ngambil di matematika, logmat lah, statistik gitu ya. Tapi di sini biar efisien gitu ya. Kita mikirnya juga efisien karena kita ngomongin coding gitu ya, baca coding harus lebih cepat gitu ya. Maka cari aja lah yang paling gede gitu. Biar enak juga buat analisis. Oke, ini contoh aja sih. Kalau misalnya saya punya T1, oke, dari N sama dengan fungsi adalah setengah N plus 4, maka leading term-nya adalah setengah N. Oke, yang dipakai adalah yang ini, yang ada N. Setengah N, karena nggak ada lagi yang lebih besar. Udah, ini yang dipakai. Oke, ada fungsi lain adalah 240N ditambah 0,001N kuadrat. Maka yang dipakai adalah yang ini. Oke, 0,001N kuadrat. Oke, ada lagi T3 dari N, ada N log N, ada log N, kemudian N log N gitu ya. Maka leading term-nya yang dipakai adalah N log N. Oke, sampai sini? Ngerti ya? Jadi kita cari N yang lebih besar. Select clear all metro. Jadi kompleksitas yang sudah kita lakukan tadi gitu ya, nyari mana sih big term-nya gitu ya, mana sih yang lebih besar, leading term-nya seperti apa gitu ya. Kompleksitas waktu bisa dinyatakan juga dengan notasi big O atau O besar gitu. Oke, jadi setelah kita kayak gini macam-macam ngelihat leading term-nya, ternyata kita bisa pakai adalah notasi big O gitu. Jadi bila algoritma A perlu waktu proporsional dengan Fn, ya N adalah ukuran datanya. Oke, dapat dikatakan bahwa algoritmanya itu adalah mengikuti nilai dari Fn-nya. Oke, di mana sih Fn itu adalah fungsi laju pertumbuhan algoritma A. Gitu. Nah, ini kalau definisi formalnya dari si big O tadi lebih banyak lagi. Cuma yang kita fokuskan adalah di sini. Karena butuh dari estimasi si algoritma itu kayak gimana. Jadi intinya adalah A perlu waktu proporsional dengan Fn gitu ya.
N itu adalah ukuran data, di mana A itu adalah order atau mengikuti nilai dari si Fn. Kayak gitu. Oke, kalau mau ini ada kuliahnya lagi gitu ya. Kalau mau lebih jelas lagi gitu ya. Atau ini akan dibahas lagi di struktur data kalau nggak salah. Oke, kita next aja. Oke, di sini. Saat ukuran problem dari N0, algoritma A dibatasi dari batas atas bounded from above oleh K, oke, maka nilai N0 dan K tidak unik, ada similar event. Jadi intinya tuh saya punya graf gitu ya, grafik gitu ya. Di sana adalah time, jumlah atau satuan waktu tadi, kira-kira itu akan jalan seberapa satuan waktu gitu ya. Yang ke sini adalah problem size-nya. Gitu. Oke. Nah, yang biru ini, gitu ya, biru garis lurus ini adalah laju pertumbuhannya, growth rate tadi. Oke. Nah, nilai N, 0, dan K tidak unik gitu ya. Jadi intinya dalam sini gitu ya, kita mau prediksi sebenarnya. Kenapa kita butuh prediksi itu adalah misalnya N0 itu maksnya di sini ya. Oke. Maka nilai dari satuan waktu atau waktu yang realnya nanti terjadi itu tidak akan melebihi nilai ini. Gitu. Intinya tuh seperti itu. Jadi kita mengestimasi bahwa nilai waktu yang diperlukan tuh nggak akan melebihi dari si ini. Walaupun ada K dan N0 tadi. Oke, intinya seperti itu. Dia nggak akan melebihi dari titik ini. Gitu. Jadi misalnya kalian apa ya? Pergi ke toko gitu ya, ada diskon up to 50% gitu ya. Maka diskonnya itu nggak akan melebihi dari 50% ya. Paling 20 atau 30% kan up to ya. Atau 50%. Itu idealnya. Jadi kalau up to tuh berarti nggak nyampe, nggak akan lebih dari 50. Ini sama dengan si estimasi yang kita lakukan. Kita ngestimasi buat apa? Buat melihat, oh nanti itu ketika dijalanin nggak akan melebihi dari nilai ini. Seperti itu. Oke, sampai sini aman ya. Nah, ini. Kalau kalian pengen tahu gitu ya, mana sih lebih kecil dari mana gitu ya? N kuadrat itu kenapa sih lebih kecil atau di bawah N kuadrat itu ada apa lagi gitu? Ya, kita bisa lihat nih. Growth term dari yang paling baik sampai paling buruk. Nah, paling baik itu adalah 1. Nah, yang paling buruk itu adalah 2 pangkat N. Wah, ini luar biasa. Jadi, log N itu lebih kecil dari N, lebih kecil dari N log N log N lebih kecil dari N kuadrat. Gitu. Oke, jadi ini big O ya. Jadi misalnya kita punya tadi adalah time complexity tadi dari N, tulis saja T, jadi time complexity dari N, saya punya 3N kuadrat ditambah 2N misalnya. Oke, terus ada T1N itu misalnya 9N pangkat 3 ditambah 8N pangkat 2 ditambah 6 misalnya. Nah, kalau kita lihat leadingnya, tadi kan kita lihat adalah di ini ya, di N, 3N pangkat 2 sama 9N pangkat 3 gitu ya. Tapi kalau pakai big O notation itu tinggal O dari N itu adalah, sorry. Nggak jelas. Oke, nilai big O-nya itu adalah O. Oke. N pangkat 2 aja. Oke. Tulisannya kayak gitu. Sama satu lagi adalah N plus 1-nya adalah O N pangkat 3. Oke. Jadi kalau kita lihat dari ini ya, growth term-nya ya, ternyata N pangkat 2 itu lebih baik sedikit daripada N pangkat 3.
Seperti itu. Oke, jadi n pangkat 2 itu termasuk buruk ya, tapi lebih baik daripada si n pangkat 3. Kayak sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Next aja. Nah, ini adalah growth rate gitu. Nah, itu adalah pertama adalah constant time. Jadi dia nggak akan berpengaruh pada n, ya. O1 gitu ya. Jadi dia tidak akan mempengaruhi n itu tidak akan mempengaruhi constant time. Jadi kalau dilihat tuh nanti akan garis ini aja sih. Lurus saja. Jadi walaupun datanya nambah, dia nggak akan nambah ke waktu. Gitu. Jadi walaupun datanya itu nambah, waktunya tetap sama. Gitu. Jadi nanti bentuknya adalah garis lurus. Kemudian ada logarithmic time, jadi tumbuhnya lambat. Dia kalau misalnya inputnya di double, maka waktunya juga nambah. Gitu. Double input size, waktu bertambah secara konstan. Gitu. Kalau linear itu ya double input ya double waktu. Gitu. Kemudian linear time itu adalah sedikit lebih cepat dari laju n. Gitu. Terus kuadratik itu kalau misalnya inputnya double, maka waktunya adalah 4 kali lipat. Kalau kubik ya double input 8 kali lipat. Nah, kalau eksponensial itu ya 2 pangkat n itu sangat cepat, tidak mungkin input size besar gitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Gitu. Eksponensial time. Jadi sialnya gitu. Oke. Ini adalah beberapa dari growth rate-nya tadi. Ini yang paling bagus ya. Jadi konstan aja. Jadi n-nya banyak pun tetap segitu-gitu waktunya. Oke, tapi ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin terjadi. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat gitu ya. Akan kita contoh kasus nih. Akan bikin growth rate-nya kayak gimana. Oke, ada algoritma sequential search. Jadi dia nyari data di list gitu ya. Tapi ngeceknya satu-satu dari depan sampai belakang. Oke. Jadi contohnya kalau misalnya aku mau mencari 37 ya dari code ini ya. Oke, kalau aku nyari 37, maka saya akan nyari dari depan ke belakang. Ini bukan. Yes, oke, ya ketemu. Oke, berarti saya print hasilnya adalah true gitu ya. Cuma true dan false doang. Oke, ketemu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8 kali. 8 kali berulang ya for-nya. Nah, kalau saya nyari 54 gitu ya, cuma 1 kali berulang. Oke. Terus kalau misalnya saya nyari 16, maka perulangan yang dilakukan itu akan lebih banyak lagi gitu ya. Benar nggak? Tergantung posisinya di mana. Oke. Posisi di depan berarti dia cuma sekali perulangan. Posisi di tengah ya sesuai dengan jumlahnya. Ini tadi berapa? 8 kali misalnya. Kalau yang paling akhir ya sebanyak ini. Jadi posisi itu menentukan berapa kali kamu akan melakukan looping. Oke. Benar ya? Oke, jadi dia bilang adalah posisi menentukan jumlah langkah. Ya, benar. Posisi menentukan jumlah langkah. Oke. Jumlah langkah diperlukan untuk mencari nilai. Kalau misalnya 54 itu berarti ketemunya adalah cuma 1 tok. Oke. Kalau 37 itu di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perlu 8 langkah. Oke. 45 itu perlu berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 langkah. Oke. Ketemu 15 langkah. Oke. Kalau 99 itu berarti kita berapa langkah lagi? Oke. Bukan 99, bukan. Oke. Tetap dia jalan 15 langkah tapi tidak ditemukan. Oke. Berarti yang ini adalah true. Ini adalah false. Oke, nggak ketemu, tapi tetap 15 langkah. Jadi, inilah disebut kenapa posisi menentukan jumlah langkah. Jadi, posisinya di semakin tinggi, berarti jumlah langkahnya juga semakin banyak. Oke, ini adalah sequential search.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kalau udah, nih. Jadi selain tergantung pada banyaknya input dan running time algoritma, dia juga tergantung dari kasus atau case inputnya. Gitu dia bilang. Jadi ada 3 kasus dalam analisis algoritma. Ada worst case analysis, best case, dan average case. Oke. Kalau dari 3 ini, worst case-nya adalah di sini. Ini adalah worst case. Oke, yang paling buruk gitu ya, yang paling buruk yang bisa dikerjakan oleh posisi ini ya udahlah worst case-nya adalah yang paling tinggi gitu. Ini yang worst case. Oke, worst case itu yang 15 ini ya, pokoknya yang paling akhir ya. Oke, sejumlah n. Nah, best case-nya itu adalah ya sudah, oh ini paling disenangi gitu ya. Sekali berulang langsung dapat. Ini adalah best case. Yang di tengah-tengah itu adalah average case-nya. Jadi ya average case. Oke, seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, nggak ada. Nah, next deh. Udah jam 1 juga. Oke. Nah, kalau pada sekuensial tadi ya tuh, worst case adalah item yang dicari paling akhir gitu ya, atau mungkin malah nggak ketemu gitu ya. Best case adalah item yang dicari pada awal array. Jadi sekali nge-looping langsung ketemu, kemudian ada average case, yaitu adalah item yang dicari bisa di mana aja gitu ya, jadi di tengah-tengah. Oke. Kayak gitu itulah average case. Makanya kalau misalnya kita ngebikin algoritma gitu ya, atau ini tuh akhirnya analisis algoritmanya tuh yang dipakai yang mana? Yang worst case, best case, atau average? Halo? Kalau menentukan analisis algoritmanya itu yang dipakai yang worst, best, atau average? Oke. Nah, kalau nentuin analisis gitu ya, biasanya kita cari yang tadi sesuai dengan data tadi. Yang ini kita akan cari maksimalnya gitu ya. Maksimalnya itu akan dijalankan berapa kali gitu ya, waktunya berapa kali. Nah, ini pun sama dengan yang ini. Maka kita akan ngambil yang worst case-nya. Jadi worst case-nya secara aplikasi, secara proses gitu ya akan dijalankan berapa kali gitu. Jadi kita cari yang worst case punya, bukan yang best case atau average. Karena average bisa di mana aja, jadi sulit untuk tahu distribusi inputnya. Mungkin harus dijumlah, kemudian di average kan ada rumit gitu ya. Maka lebih gampang kita cari di worst case-nya. Karena sudah terburuk gitu ya, nggak mungkin sebuah algoritma itu akan melebihi yang terburuk gitu ya, atau melebihi maksimalnya. Jadi dari sini kita bisa pakai adalah di yang di worst case gitu ya. Jadi big O-nya gitu adalah O-nya adalah M. Gitu. Ya, karena worst case-nya adalah N gitu ya, sebanyak N. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, kita coba yang lain dulu ya. Oke. Nah, ini ada contoh kasus yang kedua, diberikan sebuah tabel, kemudian tentukan nilai jangkauan dari semua data yang ada di dalam tabel tersebut. Jadi, intinya adalah jangkauan itu adalah apa sih? Jangkauan itu adalah selisih nilai terbesar dan terkecil gitu ya. Misal datanya 24, 5, 18, 9, 32, 37 gitu ya. Maka jangkauannya adalah 37 min 5, jadi 32. Oke, jadi bikinlah fungsinya. Oke. Terus dicek analisis algoritmanya gimana gitu ya. Jadi minimal kalian bikin 2 buah alternatif untuk bikin fungsi ini gitu ya. Ya, ini untuk alternatif pertama gitu ya. Kita bandingin satu-satu ini. Ini mirip kayak bubble sort gitu ya. Kita bandingin satu-satu kemudian kita kurangkan.
Jadi misalnya ada 10, 20 sama 5 gitu ya. Maka kita berulang dari sini. Maka 10 sama 20 itu berapa sih jangkauannya? Oh, ternyata jangkauannya adalah 20 gitu ya. Oke, save. 10 sama 5 jangkauannya berapa? Oh, jangkauannya 5. Karena 5, ini 10 ya. 10 sama 20, 10 jangkauannya. Kemudian 10 sama 5, 5 karena lebih gede 10 ya tetap di sini. Kemudian 20 sama 5 jangkauannya berapa? Oh, 15. Oke, maka jangkauan yang diperoleh adalah 15 gitu. Jadi kita nge-looping gitu. Oke. Seperti ini. Maka kompleksitas yang kita tahu gitu ya, itu adalah 1 plus N1 dari mana sih? Pertama kita harus tahu tadi operasi-operasi yang signifikan ya. Operasi-operasi yang penting itu adalah misalnya ini si jangkauan itu adalah 1, kemudian selisih itu dapat dari mana? Oh, 4, berarti ini adalah n kuadrat. Oke. Kemudian yang ini if selisih ini juga adalah di n kuadrat juga. Oke, jangkauan adalah 1. Maka untuk kompleksitasnya adalah 1 plus n kuadrat plus n kuadrat plus 1 sama dengan 2n kuadrat plus 2. Gitu ya. Maka kompleksitas dalam Big O notasi gitu ya, O n kuadrat. Ini yang kita pakai. Kayak gitu. Oke, ini untuk yang pertama. Oke, untuk alternatif kedua itu enak banget ini. Ini pertama kita set dulu nilai minimum dan maksimumnya. Nah, kemudian kita pakai satu perulangan buat nyari nilai minimum dan maksimumnya. Oke, jadi pakai satu perulangan, tiap perulangan tuh nyari nih, ini nilai minimum atau maksimum ya? Nilai minimum atau maksimum ya, kayak gitu. Nah, jangkauannya adalah tentu aja tinggal diabsolutkan nilai minimum maksimum dikurangi minimum. Dapatlah si jangkauan itu. Oke. Kalau kita hitung kompleksitasnya, itu adalah ini 1, terus 1, ini 1 juga, terus yang ini if ini ya, if bla 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 ini adalah sejumlah n. Oke, len data ya. Sorry. Ini juga sejumlah n. Oke, ini 1 dan ini 1. Oke, jadi 1 plus 1 plus n plus n plus 1 plus 1. Jadi 2n plus 4. Sehingga kompleksitasnya adalah ON. Gitu. Gampang ya? Nah, kalau kita sudah tahu, maka kalau misalnya di grafik gitu ya, mana sih yang lebih oke algoritmanya itu adalah algoritma yang ON ini. Gitu ya. Berarti yang jangkauan 2 ini lebih oke. Cuma for-nya sekali. Ini lebih efisien. Kayak gitu. Oke, ringkasan hari ini adalah mata kuliah terakhir, materi terakhir di Alpro, gitu ya. Semoga kita jumpa di semester selanjutnya dengan mata kuliah yang berbeda. Nah, ringkasan hari ini adalah kinerja algoritma ditentukan berdasarkan laju perkembangan atau growth rate jika menangani jumlah data yang semakin besar ukurannya. Gitu ya. Jadi growth rate-nya itu akan mengacu pada jumlah yang semakin besar datanya, maka growth-nya juga akan semakin besar juga. Gitu. Oke, pengukuran kinerja algoritma bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan empiris yang dijalankan dulu, kemudian analisis algoritma yang pakai coding aja. Jadi cuma baca coding aja sudah oke. Oke. Terus analisis asimptotik adalah analisis algoritma yang hanya memperhitungkan term yang dominan. Jadi kita sudah tahu growth rate-nya atau function-nya, gitu ya, atau fungsinya, kita pilih yang term yang dominan aja. Gitu. Oke, penting sekali untuk memilih algoritma yang efisien dibanding dengan mengupgrade hardware komputer. Kayak gitu. Jadi ini penting sekali gitu ya. Jadi untuk analisis algoritma atau algoritma yang efisien gitu ya, itu nggak hanya di coding aja gitu ya, tapi di SQL nanti atau di analisis data juga perlu juga mana sih yang lebih oke gitu ya untuk secara efisien. Gitu. Aplikasi juga penting juga. Gitu. Jadi dua-duanya itu sangat bersinambungan. Jadi saya pernah mengalami ini gitu ya. Jadi semakin besar data di database, semakin lambat aplikasimu yang
terjadi gitu ya. Itu pernah terjadi di saya. Jadi di database semakin hari kan data semakin besar ya. Oke. Kemudian begitu saya cobain di tahun-tahun pertama sih masih fine gitu ya, atau bulan-bulan pertama itu masih bagus, masih jalan. Karena datanya masih dikit. Nah, begitu sudah jalan 2 tahun, 3 tahun, datanya semakin besar, semakin menumpuk. Nah, itu bikin aplikasi kamu juga semakin lambat juga. Nah, itu harus hati-hati untuk algoritmanya juga. Kayak gitu sih dari saya. Ada pertanyaan kah? Sudah selesai sih, tinggal latihan aja. Halo, Pak Dida. Halo Bu Nila, gimana Bu? Dari saya sih sudah selesai sih, Pak. Ada tambahan kah? Cukup sih Bu, sudah banyak. Iya. Jangan lupa tes kecilnya ya teman-teman. Tes kecilnya udah diumumin Bu Nila. Belum, Pak. Diumumin sekalian nggak apa-apa Bu. Oke. Hari apa ya? Hari apa? Hari ini kan? Hari ini. Jamnya. Oke, jamnya dari jam 12 hari ini tadi sampai jam 12 besok. Jadi kalian punya waktu 1 hari sih buat ngerjain sih tes kecil ini, lumayan. 2 kali kesempatan kayaknya. Gitu. Jangan lupa ada tes kecil sama PR ya. PR masih ada juga ya. PR Mantap. masih. Jadi ada PR sama tes kecil sama ujian akhir semester di jam yang sesuai. Gitu. Aku gimana sih cara end stop share? Udah, dari saya sih sudah sih Pak. Saya balikin ke. Oke, terima kasih Bu Nila. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan mungkin? Oke, kira-kira seperti itu ya untuk analisis algoritma. Nanti tinggal teman-teman ada apa nih? Chat apa nih? Nanti teman-teman tinggal belajar lagi gimana step by step-nya dan sering berlatih saja. Oke, mungkin karena sudah jam 13.19, mungkin nanti kita akan ketemu lagi di kelas praktikum. Ini kuliah kita akhiri, kita sampai ketemu lagi di semester depan, tentunya dengan mata kuliah yang berbeda. Tetap semangat teman-teman. Nanti kita ketemu lagi sebentar lagi di kelas praktikum. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Sama-sama.